Halo Sobat Kuliner, apakah kamu merasa sudah berkeliling Indonesia hanya lewat lidahmu? Hari ini, kita akan membuktikan seberapa dalam pengetahuanmu tentang kekayaan kuliner Nusantara kita yang luar biasa. Saya, Felicia, dan saya sudah menyiapkan tantangan besar untuk kalian semua hari ini. Kita akan melihat foto-foto makanan yang menggugah selera, dan tugasmu adalah menebak dari daerah mana makanan itu berasal. Jangan tertipu oleh tampilannya yang mungkin terlihat mirip, karena setiap daerah punya rahasia bumbunya masing-masing. Apakah kamu siap untuk menguji level lokal dalam dirimu? Mari kita mulai perjalanan rasa ini sekarang juga. Sebelum kita masuk ke soal pertama, izinkan saya menjelaskan aturannya terlebih dahulu, agar permainan kita lebih seru. Saya akan menunjukkan satu foto makanan khas selama 10 detik, dan kamu harus memikirkan jawabannya dengan cepat. Setelah waktu habis, saya akan mengungkapkan nama makanannya beserta asal daerahnya yang asli. Setiap jawaban benar bernilai 1 poin, jadi pastikan kamu mencatat skor kamu sampai akhir video nanti. Kita akan melihat apakah kamu termasuk turis permula, pencinta kuliner, atau ahli lokal sejati. Siapkan fokusmu, karena kita akan segera masuk ke hidangan pertama yang sangat legendaris ini. Baiklah, kita mulai dengan yang cukup mudah dan pasti sudah sering kamu dengar namanya. Perhatikan baik-baik potongan daging sapi yang berwarna gelap dan penuh dengan rempah-rempah yang meresap hingga ke dalam seratnya ini. Makanan ini bahkan pernah dinobatkan sebagai salah satu makanan terenak di dunia oleh CNN Internasional selama beberapa tahun berturut-turut. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam, menggunakan santan kelapa hingga bumbunya mengering dan menjadi sangat gurih. Jika kamu melihat tekstur bumbu yang berminyak dan kaya akan aroma lengkuas serta serai ini, daerah mana yang pertama kali terlintas di pikiranmu? Waktumu dimulai dari sekarang untuk menebak nama daerah asalnya. Jawabannya tentu saja adalah Padang, Sumatera Barat. Siapa yang tidak kenal dengan rendang yang autentik dari tanah Minang ini? Sekarang, mari kita beralih ke hidangan kedua yang memiliki rasa dominan manis dan terbuat dari nangka muda. Makanan ini biasanya disajikan lengkap dengan krecek, ayam opor, dan telur pindang yang warnanya coklat pekat. Warna coklat pada nangkanya berasal dari daun jati yang dimasak bersamaan dalam waktu yang sangat lama di dalam kendil tanah liat. Hidangan ini adalah simbol keramahan dan tradisi dari sebuah kota budaya di Pulau Jawa. Apakah kamu tahu kota mana yang dimaksud? Ayo, jangan sampai salah menebak makanan yang satu ini. Iya, benar sekali. Itu adalah gudeg dari Yogyakarta. Selamat bagi kamu yang sudah mendapatkan 2 poin pertama. Soal nomor 3. Kita punya makanan berbahan dasar ikan yang digiling halus dan dicampur dengan tepung sagu. Teksturnya kenyal dan biasanya disajikan dengan kuah hitam yang rasanya asam, manis, dan pedas, yang disebut cuka atau cuko. Ada berbagai jenis bentuknya, mulai dari yang berisi telur utuh hingga yang berbentuk silinder panjang. Aroma ikan tenggiri yang segar sangat kuat tercium dari hidangan yang digoreng garing ini. Dari manakah asal makanan yang selalu bikin ketagihan ini? Pastikan jawabanmu tepat sebelum waktu habis. Jawabannya adalah Palembang, Sumatera Selatan. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4 yang menampilkan kue dengan tekstur berongga yang sangat unik. Meskipun namanya menggunakan nama salah satu kota besar di Pulau Jawa, sebenarnya kue ini berasal dari wilayah paling utara di Pulau Sumatera. Rasanya manis, legit, dan memiliki aroma daun pandan serta nira yang sangat khas saat baru keluar dari oven. Warnanya biasanya kuning cerah, dengan lubang-lubang kecil yang menyerupai sarang semut di bagian dalamnya. Hati-hati, jangan terjebak dengan namanya yang mungkin menipu ingatanmu. Jadi, daerah mana sebenarnya yang menjadi rumah asli bagi kue lezat ini? Betul, itu adalah Bika Ambon yang berasal dari Medan. Jangan sampai terkecoh oleh namanya ya. Selanjutnya di nomor 5, kita punya hidangan ayam utuh yang dibumbui dengan rempah bes genep yang sangat kompleks. Ayam ini biasanya dibungkus daun pisang, lalu dipanggang atau dikukus dalam waktu lama hingga dagingnya sangat empuk dan bumbunya meresap sampai ke tulang. Biasanya disajikan dengan sambal matah yang segar dan sayur kacang panjang yang disebut plecing. Makanan ini sangat populer di kalangan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Dewata karena rasanya yang sangat kaya dan eksotis. Apakah kamu bisa menebak nama hidangannya dan daerah asalnya? Tepat sekali, itu adalah ayam betutu dari Bali. Kita masuk ke nomor 6, sebuah hidangan berkuah kental yang isinya adalah jeroan sapi atau daging sapi yang dipotong kecil-kecil. Yang membuatnya unik adalah penggunaan kacang tanah goreng yang dihaluskan ke dalam kuahnya, memberikan rasa gurih yang sangat khas dan tekstur yang sedikit kasar.
Biasanya dinikmati dengan buras, sejenis ketupat yang dimasak dengan santan sehingga rasanya sangat gurih. Jangan lupa perasan jeruk nipis dan sambal tauco untuk menambah kenikmatannya. Hidangan ini mencerminkan keberanian rasa dari daerah di Sulawesi Selatan. Apakah kamu tahu nama daerah asalnya? Jangan sampai salah sebut ya. Itu adalah Coto Makassar dari Makassar. Luar biasa bagi kamu yang masih bertahan dengan skor sempurna. Sekarang nomor 7. Kita melihat makanan pokok yang teksturnya seperti gel transparan dan terbuat dari sagu. Cara makannya sangat unik. Biasanya diputar menggunakan 2 batang kayu hingga membentuk bulatan, lalu disiram dengan kuah kuning ikan tongkol yang segar. Rasanya sangat ringan dan merupakan sumber karbohidrat utama bagi saudara-saudara kita di wilayah timur Indonesia. Ini adalah simbol persatuan dan kesederhanaan dari alam yang kaya akan pohon sagu. Dari daerah manakah makanan yang sehat dan bebas gluten ini berasal? Pikirkan baik-baik sebelum menjawab. Benar, itu adalah papeda dari Papua atau Maluku. Kita beralih ke soal nomor 8. Ada hidangan nasi yang sangat terkenal dengan sebutan lontong balap. Isinya terdiri dari lontong, tauge yang melimpah, tahu goreng, dan lento yang terbuat dari kacang koro. Dinamakan balap karena konon dulu para penjualnya memikul dagangan dengan terburu-buru, sehingga terlihat seperti sedang balapan di jalanan. Kuahnya bening namun kaya rasa kaldu udang dan biasanya dimakan bersama sate kerang yang kenyal dan pedas. Ini adalah hidangan sarapan favorit di salah satu kota pahlawan di Jawa Timur. Kota manakah yang menjadi asal dari lontong balap yang lezat ini? Jawabannya adalah Surabaya. Selamat untuk arek-arek Surabaya. Sekarang nomor 9. Ini adalah jajanan khas yang dimasak di atas wajan kecil tanpa minyak, menggunakan telur bebek atau ayam. Campurannya terdiri dari beras ketan putih, kelapa parut, dan ebi yang dihaluskan, lalu diberi topping bawang goreng dan serundeng. Yang paling unik adalah cara memasaknya, di mana wajan akan dibalik menghadap api saat telurnya sudah setengah matang, agar bagian atasnya menjadi garing dan aromanya keluar. Jajanan ini sangat identik dengan perayaan ulang tahun ibu kota kita tercinta. Apakah kamu bisa menebak nama makanan yang renyah dan gurih ini beserta daerah asalnya? Betul sekali, itu adalah kerak telur dari Jakarta. Kita sudah sampai di nomor 10, sebuah hidangan mie yang sangat kaya akan rempah-rempah kuat seperti kari. Mie-nya berwarna kuning tebal dan biasanya disajikan dengan potongan daging kambing atau kepiting yang segar. Yang membedakannya adalah cara penyajiannya yang bisa berupa mie goreng, mie tumis, atau mie rebus dengan kuah yang sangat kental. Aroma rempah yang tajam ini berasal dari ujung paling barat Kepulauan Indonesia. Hidangan ini sering dinikmati bersama emping melinjo dan acar bawang merah yang segar. Sudah tahu jawabannya? Ayo, tunjukkan pengetahuan kulinermu untuk daerah yang sangat istimewa ini. Tepat, itu adalah mie Aceh dari Aceh. Memasuki soal nomor 11, kita punya soto yang sangat unik karena menggunakan kayu manis sebagai salah satu bumbunya. Kuahnya bening kekuningan dan isinya terdiri dari daging ayam, soun, perkedel kentang, dan telur rebus. Hal yang paling khas adalah penggunaan jeruk nipis yang banyak dan sambal pedas yang membuat rasanya menjadi sangat segar dan beraroma harum. Hidangan ini berasal dari Kalimantan Selatan dan biasanya disajikan dalam porsi yang cukup mengenyangkan. Jika kamu menyukai soto dengan sentuhan rempah yang berbeda, pasti kamu tahu dari mana soto ini berasal. Apa jawabanmu untuk tantangan kali ini? Jawabannya adalah soto Banjar dari Banjarmasin. Kita lanjut ke nomor 12. Ada kue tradisional yang berbentuk bulat pipih dan dimasak di atas tungku tanah liat. Kue ini terbuat dari tepung beras dan santan kelapa, sehingga rasanya sangat gurih dan lembut di bagian tengahnya, namun garing di bagian pinggirannya. Ada 2 varian rasa yang paling terkenal, yaitu original dan coklat. Terkadang juga diberi topping potongan nangka atau keju. Kue ini sangat ikonik dengan sebuah kota di Jawa Tengah, yang dilewati oleh sungai terpanjang di Pulau Jawa. Apakah kamu bisa menebak nama kue yang manis dan legit ini? Ayo, jangan sampai ketinggalan poin di sini. Benar, itu adalah serabi Solo dari Solo. Sekarang soal nomor 13. Kita punya camilan garing yang isinya rebung, telur, dan daging ayam atau udang. Kulitnya tipis dan digoreng hingga berwarna coklat keemasan, memberikan sensasi kriuk yang luar biasa saat digigit. Makanan ini dipengaruhi oleh budaya Tionghoa, namun telah beradaptasi sepenuhnya dengan lidah lokal Indonesia. Biasanya disajikan dengan saus kental yang manis, daun bawang mentah,
dan cabai rawit hijau yang pedas. Hidangan ini adalah oleh-oleh paling wajib jika kamu berkunjung ke ibu kota Provinsi Jawa Tengah. Sudah bisa menebak daerah asalnya? Jawabannya ada di ujung lidahmu. Tentu saja, itu adalah lumpia dari Semarang. Luar biasa, kita sudah setengah jalan. Di nomor 14, kita punya sup daging sapi dengan kuah berwarna hitam pekat. Warna hitam ini bukan berasal dari kecap, melainkan dari biji buah keluak yang sudah diolah secara khusus. Aroma kuahnya sangat kaya karena menggunakan banyak rempah seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar. Biasanya disajikan dengan nasi putih hangat, tauge pendek yang masih mentah, telur asin, dan sambal terasi yang pedas. Makanan ini adalah kebanggaan masyarakat Jawa Timur dan sangat populer di Surabaya serta sekitarnya. Apakah kamu tahu nama sup unik yang satu ini? Jawabannya adalah rawon dari Jawa Timur. Kita masuk ke nomor 15, sebuah sate yang dagingnya tidak disajikan dengan bumbu kacang atau kecap seperti sate pada umumnya. Daging sapinya dimarinasi terlebih dahulu dengan bumbu rempah rahasia yang memberikan rasa manis dan gurih yang meresap sempurna. Sate ini biasanya disajikan dengan acar tomat, bawang merah, dan cabai rawit yang segar untuk menyeimbangkan rasa dagingnya yang kaya. Asalnya dari sebuah kabupaten di Jawa Barat yang terkenal dengan bendungan besarnya. Jika kamu pecinta daging bakar, kamu pasti tidak akan salah menebak asal daerah sate yang sangat nikmat ini. Apa jawabanmu untuk soal ini? Betul, itu adalah sate Marangi dari Purwakarta. Sekarang nomor 16. Ada camilan yang terbuat dari campuran ikan dan tepung sagu yang dibungkus daun pisang lalu dibakar. Aromanya sangat harum karena perpaduan bau daun pisang yang terbakar dan aroma ikan yang gurih. Biasanya dimakan dengan saus kacang yang pedas asam atau saus tauco, tergantung daerahnya. Makanan ini sangat populer di wilayah Kepulauan Riau dan Bangka Belitung sebagai teman santai di sore hari. Bentuknya panjang dan ramping, sangat mudah untuk dinikmati sambil mengobrol. Apakah kamu bisa menebak nama makanan yang dibakar ini dan dari mana asalnya? Pikirkan tentang pulau-pulau di Sumatera. Jawabannya adalah otak-otak dari Batam atau Bangka. Kita lanjut ke nomor 17. Makanan pencuci mulut yang terbuat dari pisang raja yang dipipiskan, lalu dibakar di atas arang. Setelah dibakar, pisang ini disiram dengan saus gula merah yang kental dan ditaburi kacang tanah goreng yang sudah dihancurkan. Namanya berasal dari kata dalam bahasa lokal yang berarti jepit atau tekan, merujuk pada proses pembuatannya. Ini adalah jajanan pinggir pantai yang sangat legendaris di salah satu kota besar di Sulawesi Selatan. Bayangkan kamu menikmatinya sambil melihat matahari terbenam di Pantai Losari. Apakah kamu tahu nama makanan manis ini dan kota asalnya? Benar sekali, itu adalah pisang epe dari Makassar. Sekarang soal nomor 18. Kita punya bubur sehat yang isinya bermacam-macam sayuran hijau, labu kuning, singkong, dan jagung manis. Bubur ini tidak menggunakan santan, sehingga rasanya sangat segar dan ringan di mulut. Biasanya disajikan dengan ikan asin goreng dan sambal roa yang pedas menyengat khas daerah asalnya. Namanya cukup unik, dan sering disebut sebagai bubur Manado oleh orang-orang di luar daerah tersebut. Namun, apakah kamu tahu nama aslinya dalam bahasa daerah setempat? Hidangan ini benar-benar mewakili kekayaan hasil bumi dari Sulawesi Utara. Ayo, tuliskan jawabanmu sekarang juga. Jawabannya adalah tinutuan dari Manado. Kita masuk ke nomor 19. Sebuah sate yang kuahnya berwarna kuning atau kemerahan dan sangat kental karena menggunakan tepung beras. Dagingnya biasanya berupa lidah sapi, daging sapi, atau jantung sapi yang sudah direbus empuk dan dibumbui. Yang paling khas adalah taburan bawang goreng yang sangat banyak dan keripik singkong pedas atau keripik sanjai sebagai pendampingnya. Rasa kuahnya sangat kuat akan rempah kunyit, jahe, dan cabai yang membakar lidah dengan cara yang menyenangkan. Ini adalah variasi sate yang sangat terkenal dari Tanah Minang selain rendang. Bisakah kamu menyebutkan nama spesifik satenya? Betul, itu adalah sate Padang dari Sumatera Barat. Sekarang nomor 20. Hidangan nasi yang dimasak dengan santan dan rempah-rempah sehingga aromanya sangat wangi. Keunikannya adalah nasi ini biasanya disajikan dengan lauk pauk sederhana seperti ayam suwir, telur areh yang gurih, dan sayur labu siam yang sedikit pedas. Cara penyajiannya yang paling tradisional adalah menggunakan pincuk atau daun pisang yang dilipat sedemikian rupa.
Hidangan ini sering dijual oleh ibu-ibu di pasar tradisional pada pagi hari di wilayah Jawa Tengah. Jangan tertukar dengan nasi uduk ya, karena tekstur dan kelengkapannya berbeda. Apakah kamu tahu nama nasi yang gurih dan lezat ini? Tepat sekali, itu adalah nasi liwet dari Solo. Memasuki soal nomor 21, jajanan yang sedang sangat viral dan berasal dari Jawa Barat. Bahan utamanya adalah kerupuk yang sengaja direbus hingga lembek, lalu dimasak dengan bumbu kencur yang sangat tajam dan cabai yang banyak. Sekarang variasinya sangat beragam, mulai dari tambahan ceker ayam, bakso, sosis, hingga makaroni. Rasanya pedas, gurih, dan memiliki aroma kencur yang sangat dominan, sehingga bisa membuat siapapun yang menciumnya langsung lapar. Ini adalah jajanan favorit anak muda di Bandung dan sekitarnya. Apakah kamu bisa mendebak nama makanan yang pedas dan penuh warna ini? Benar, itu adalah seblak dari Bandung. Lanjut ke nomor 22, sebuah salad tradisional yang isinya buah-buahan segar, namun dicampur dengan irisan moncong sapi yang sudah direbus empuk. Saus kacangnya sangat unik, karena dicampur dengan petis udang yang berwarna hitam dan memiliki rasa yang sangat kuat. Campuran antara manisnya buah, gurihnya moncong sapi, dan tajamnya aroma petis menciptakan harmoni rasa yang luar biasa. Ini adalah salah satu makanan yang wajib dicoba jika kamu sedang berada di Jawa Timur. Namanya diambil dari bagian moncong sapi tersebut dalam bahasa daerah. Sudah tahu jawabannya? Ayo, jangan ragu untuk menjawab. Jawabannya adalah rujak cingur dari Surabaya. Kita sampai di nomor 23. Ada nasi pecel yang sangat terkenal karena menggunakan bumbu kacang yang sangat halus dan pedas sedang. Yang membuatnya istimewa adalah penyajiannya yang selalu disertai dengan rempeyek kacang atau rempeyek teri yang renyah dan besar. Sayurannya terdiri dari bayam, tauge, kacang panjang, dan bunga turi yang memberikan rasa sedikit pahit yang unik. Kota asalnya dikenal sebagai Kota Gadis dan merupakan salah satu sentra kuliner pecel paling enak di Indonesia. Apakah kamu bisa menebak dari kota mana nasi pecel yang sangat menggoda ini berasal? Pastikan ingatanmu tidak salah pilih kota. Betul, itu adalah pecel Madiun. Sekarang nomor 24. Soto dengan kuah kuning yang bening namun sangat gurih karena menggunakan koya. Koya adalah bubuk kerupuk udang yang dicampur dengan bawang putih goreng yang dihaluskan, yang akan membuat kuahnya menjadi kental saat diaduk. Isiannya standar soto ayam, namun koya inilah yang menjadi kunci kelezatannya yang tidak ditemukan di daerah lain. Berasal dari sebuah kabupaten di Jawa Timur yang juga terkenal dengan klub sepak bolanya yang kuat. Jika kamu pecinta soto ayam sejati, kamu pasti tahu rahasia bubuk gurih ini. Apa nama soto ini dan dari mana asalnya? Waktu hampir habis. Tepat sekali, itu adalah soto Lamongan dari Lamongan. Kita masuk ke soal nomor 25, varian lain dari pempek, namun berbentuk bulat seperti bakso dan tidak digoreng garing. Makanan ini dimasak dengan cara direbus dan biasanya disajikan dalam kuah bening yang gurih dengan aroma udang yang kuat. Pelengkapnya adalah bengkuang serut, jamur kuping, dan sedap malam yang memberikan tekstur unik saat dimakan. Rasanya sangat ringan dan cocok untuk kamu yang ingin menikmati olahan ikan tanpa minyak yang berlebihan. Ini adalah alternatif sarapan yang sangat populer di kota yang sama dengan asal pempek. Apakah kamu tahu nama varian pempek kuah yang segar ini? Benar, itu adalah tekwan dari Palembang. Kita sampai di nomor 26. Jajanan khas yang berbentuk setengah lingkaran, terbuat dari tepung beras yang diisi dengan bengkoang serut atau kucai. Kulitnya tipis dan transparan, sehingga isinya terlihat sedikit dari luar. Lalu dikukus hingga matang dan disajikan dengan taburan bawang putih goreng. Makanan ini sangat kental dengan pengaruh budaya Tionghoa dan menjadi ikon kuliner dari sebuah kota di Kalimantan Barat yang dikenal sebagai Kota Seribu Kelenteng. Jika kamu menyukai makanan yang dikukus dan gurih, ini pasti menjadi favoritmu. Apa nama makanan ini dan dari daerah mana asalnya? Ayo, tinggal sedikit lagi. Jawabannya adalah coy pan dari Singkawang. Dan soal terakhir kita, nomor 27, adalah hidangan nasi yang porsinya sangat kecil, biasanya hanya seukuran kepalan tangan orang dewasa. Nasi ini dibungkus daun pisang dan berisi sedikit lauk seperti sambal teri, oseng tempe, atau potongan ikan kecil. Namanya sangat lucu karena merujuk pada porsi makan hewan peliharaan karena ukurannya yang sangat sedikit tersebut. Makanan ini sangat identik dengan budaya angkringan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, di mana orang-orang duduk santai sambil berbincang. Apakah kamu tahu nama nasi mungil yang sangat ramah di kantong ini?
Ini adalah soal penutup yang harus kamu jawab dengan benar. Jawabannya tentu saja nasi kucing dari Yogyakarta atau Solo. Luar biasa, kita sudah menyelesaikan semua tantangan hari ini. Berapa banyak soal yang berhasil kamu jawab dengan benar? Kalau poinmu di atas 25, kamu benar-benar ahli lokal sejati. Tapi kalau masih di bawah itu, tenang saja. Ini adalah alasan yang bagus untuk mulai berwisata kuliner lebih jauh lagi ke seluruh pelosok Indonesia. Terima kasih sudah mengikuti kuis seru ini bersama saya, Felicia. Jangan lupa untuk tekan tombol like jika kamu menikmati video ini dan subscribe untuk update seru lainnya tentang kekayaan Indonesia. Bagikan juga video ini ke teman-temanmu untuk melihat seberapa lokal mereka. Sampai jumpa di petualangan rasa berikutnya, Sobat Kuliner.